Ramadan. Iya. Apalagi harta. Seandainya harta tersebut nggak menjadikan dirinya semakin dekat kepada Allah, maka harta tersebut akan melaknatnya. Na'udzubillahi min. Kata Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwasanya kita ini sebagai manusia adalah pemimpin. Laki-laki seorang suami memimpin istri dan anak-anaknya. Seorang istri memimpin apa? Memimpin kehormatan keluarganya. Semuanya dari kita adalah pemimpin, dan seorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita pimpin. Dan semoga yang telah menikah, yang telah mempunyai istri, istrinya menjadi istri salihah, anaknya dijadikan anak yang saleh wa salihah, amin. Menjadi qurratu a'yun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan anaknya sebagai penyenang hati baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi yang Ustaz bapak kita, orang tua kita, Bapak Azhar katakan, apa saja yang kita siapkan untuk masuk di bulan yang mulia ini. Maka Al-Faqir saya akan mengkategorikan atau memberikan asas atau memberikan dasar 5 perkara yang wajib, 5 perkara yang harus kita persiapkan untuk masuk di bulan suci Ramadan. Maka awal ketika masuknya bulan suci Ramadan, ketika kita ba'dal asar, karena masuknya niat di bulan suci Ramadan ini setelah maghrib. Jadi maghrib ini setelah maghrib sudah masuk bulan suci Ramadan. Paham itu? Paham semua ya? Jadi masuknya bulan suci Ramadan ketika masuk satu hari di bulan suci Ramadan. Sebelumnya saat ini kan tanggal 30, besoknya tanggal 1. Tanggal 30 ini ba'dal asar udah kita kosongkan dulu keadaan. Kita niatkan untuk apa? Liikromir Ramadan, untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memuliakan bulan suci Ramadan, maka wajib atasnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW memberikan satu ilmu kepada kita, satu petunjuk kepada kita. Langkah pertama adalah harus senang ketika masuk bulan suci Ramadan. Dan ada 5 estafet untuk mendapatkan Ramadan yang penuh dengan kualitas. Estafet yang pertama adalah apa? Taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi di dalam kitab al-fiqh yang dikarang oleh Habib Ahmad Al-Abbas di dalam kitab Al-Aham, sunnah-sunnahnya ketika kita masuk bulan suci Ramadan. Jadi ada sesuatu yang unik di bulan suci Ramadan. Kalau di bulan-bulan yang lain kita mandi setelah habis maghrib, itu akan menimbulkan penyakit. Betul apa tidak nih? Di sini ada dokter ya, ada dokter di sini. Dan subhanallah ya. Semoga pengabdiannya untuk masyarakat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di bulan suci Ramadan kita malah disunnahkan ightisal, mandi ba'dal maghrib qabla sholatul isya wa tarawih. Ini wallahu a'lam. Biasanya, dan anak sering banget, nggak mungkin hadis Nabi ataupun perkara-perkara yang disunahkan oleh Rasulullah itu pasti akan menimbulkan kesehatan jasmani wa rohaninya. Tapi ingat, selain di bulan suci Ramadan ini gak baik kita mandi setelah badan maghrib. Tapi kalau buat bulan suci Ramadan kita disunahkan
mandinya malah sebelum kita sholat Isya. Fadilah-fadilahnya apa? Ini wallahu alam ya, kedokteran mungkin insya Allah bisa memberikan pernyataan ataupun apa dan sebagainya. Tapi kalau di dalam syariat, dan subhanallah, ulama-ulama akbar fi Hadramut, ulama-ulama di Hadramut itu mereka selalu mengikuti jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka tuh mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk semangat dan kuat di dalam melaksanakan sholat Isya dan sholat tarawih. Nah, jadi sunnahnya di bulan suci Ramadan, ketika masuk bulan suci Ramadan kita mandi. Bib mandinya mandi apa, Bib? Mandinya mandi taubat. Man shalla rak'atain. Barang siapa yang sholat 2 rakaat, wa yutahhir jismahu, lalu mensucikan dirinya dengan meniatkan mandi taubat, fa yusalli rak'atain, lalu dia sholat 2 rakaat sholat taubat, illa ghafarallahu lah, tidaklah Allah pasti akan memberikan ampunan kepadanya. Jadi ingat, yang pertama ketika masuk bulan suci Ramadan kita niatkan taubat terlebih dahulu. Yang tadinya kita punya masalah dengan keluarga, sebelum kita taubat dibiasakan, karena ada dosa yang berhubungan kepada Allah dan dosa yang berhubungan kepada makhluk. Dosa yang berhubungan kepada makhluk, Allah ini nggak ikut campur. Allah nggak ikut campur. Maka persiapan di bulan suci Ramadan ini ada Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di bulan Rajab kita dikenal dengan apa? Dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana bulan Rajab adalah bulannya Allah. Kita disuruh memperbanyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Sya'ban ini adalah bulannya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan ini adalah bulannya umatku. Semua yang diminta sama umatnya Nabi Muhammad pasti bakal diberikan. Ini janjinya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sujud meminta kepada Allah untuk mengampuni, untuk menolong seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat menyampaikan satu ayat dari Al-Qur'an. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatahadha. Nabi Muhammad sujud terus minta sama Allah, ya Allah ummati, ya Allah ampunilah umatku ya Allah. Ini siapa nih umatnya Nabi Muhammad SAW? Umatnya Nabi adalah umat yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW, lakinna amanu bih, lam yaroni, lakinna amanu bih. Umatnya Nabi Muhammad yang selalu dipintakan ampunannya kepada Allah, yang selalu dipintakan masuk ke dalam surganya Allah, adalah kita yang gak pernah melihat Nabi Muhammad, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan Nabi Muhammad itu sering sekali menangis di dalam riwayat. Nabi Muhammad ketika duduk dengan sahabat apa? Mustabun ikhwani, aku rindu kepada sahabatku, kepada keluargaku. Ya Rasulullah, wa nahna laysa ikhwanukum ya Rasulullah, apakah kami bukan saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah bilang apa? La bal antum ikhwan, bal antum ashabi. Bukan, kau ini bukan saudaraku, tapi kau adalah sahabatku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana mustaqul illa ummati, umat yang gak pernah melihat Nabi Muhammad, yang gak pernah melihat aku, tapi mengimani aku, mencintai aku, selalu berselawat kepada aku Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang harus kita ketahui, Ibu, sebelum kita mencintai Allah, Allah lebih terdahulu cinta kepada kita. Habib bisa omong tiba-tiba Allah ini udah pasti cinta sama kita, sama manusia. Pertanyaan ini pernah ditanya sama pendeta
pendeta ini mengadu kepada Habib Segaf bin Mahdi bin Segaf bin Syekh Abu Bakar. Mungkin ada yang pernah dengar nama Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar. Beliau yang punya pondok di daerah Palu. Beliau punya santri 18.000 santri, semua santrinya gratis. Semua santrinya gratis. Iya, kita ngasih makan 2 anak aja udah subhanallah. Iya. Beliau masih makan 18.000 orang, semuanya gratis. Satu pendeta mengadu kepada Habib Segaf. Ya sudah, kenapa antum bilang bahwasanya Allah cinta sama saya? Tuhannya engkau cinta sama saya ini kan pendeta. Iya, Tuhanmu dengan Tuhanmu beda, kata si pendeta. Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar berkata, "Na'am, Allahu yuhibbuk," kata Habib Segaf. Allah cinta kepada engkau. Ayo sabab ya Habib. Si pendeta ngomong ini sebabnya aku mau bisa. Allah cinta sama saya, Tuhan engkau cinta sama saya, Habib. Habib bilang, kalau Allah gak cinta sama ente, niscaya ente bakal jadi babi sama Allah. Kalau Allah gak mencintai ente, gak mencintai kita sebagai manusia, maka Allah akan menjadikan kalian hewan. Wujud dari cintanya Allah, engkau diciptakan sebagai manusia, sebaik-baiknya makhluk, dan makhluk yang paling utama yang telah disabdakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ketika si pendeta mendengar ucapan tadi yang telah dikatakan oleh Habib Segaf, si pendeta langsung bersujud dan seraya mengucap syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kembali lagi ke dalam pembahasan. Yang pertama yang kita siapkan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak bertaubat kepada Allah. Lalu setelah kita mandi, yang tadi Habib katakan, setelah masuk ba'dal asar, udah kita kosongkan amalia-amalia dunia kita. Kita tinggalkan terlebih dahulu. Kita niat memuliakan masuknya bulan suci Ramadan. Setelah masuk maghrib, kita mandi taubat. Kita mandi taubat. Setelah kita sholat maghrib, kita niat melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah taubat. Kata Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mengampuni semua dosanya. Semoga taubat ini bisa kita lakukan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua adalah silaturahim. Kama qala Nabi Muhammad SAW, man an yumidda umruhu wa wassa'a rizqahu falyasil rahimah. Maka Nabi Muhammad SAW, apabila kalian ingin panjang umur kalian dan ingin diberkahi rezeki kalian, falyasil rahimah, maka sambunglah tali persaudaraan. Maka sebelum masuk bulan suci Ramadan ada Rajab, Sya'ban. Di bulan Sya'ban ada namanya nisfu Sya'ban. Semua umatnya Nabi Muhammad SAW diampuni semua dosanya oleh Allah, kecuali 2 orang, kecuali 2 perkara. Perkara yang pertama illa musyriki. Yang pertama adalah orang musyrik, dan yang kedua adalah wal musakhin. Ini hati-hati. Ini saya terjadi sama ibu-ibu ini. Al musakhin. Musakhin ini orang yang suka berantem, orang yang mutusin tali silaturahim. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk apa? Untuk kita terbebas dari perkara tersebut. Ketika kita masuk di bulan suci Ramadan, kita telah bersih seutuhnya. Tidak ada sangkut paut kepada Allah dari dosa-dosa kita, dan tidak ada sangkut paut dari dosa-dosa kepada makhluk. Nabi Muhammad SAW berkata apa? Man rahima fil ard rahimallahu fis sama. Barang siapa yang merahmati makhluk-makhluknya Allah di alam dunia, maka makhluk-makhluknya Allah yang di langit akan mencintainya.
maka ada peringatan nisfu Sya'ban. Maksudnya apa? Untuk silaturahim. Seandainya masih ada kita mengganjal di dalam hati kita, ya Allah, saya punya satu perasaan yang gak enak sama tetangga fulan bin fulan atau fulan bin fulan. Gak ada salahnya, Bu. Gak menjadikan diri kalian hina apabila kalian meminta maaf. Gak ada. Iya, kita minta maaf karena Allah Subhanahu wa taala dan gak ada urusannya sama manusia. Paham tuh nih, Ibu-ibu? Jadi kalau seandainya masih ada perkara-perkara yang tersangkut kepada manusia, kita minta maaf. Walaupun kita gak salah, sudah kalau minta maaf. Iya, gak bakal hina, bakal Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang luar biasa. Surga yang bisa kita masuki kapan saja dan dari mana saja jalannya. Bagi orang yang selalu meminta maaf. Subhanallah. Jadi poin yang kedua setelah kita taubat kepada Allah adalah kita lanjutkan untuk melanjutkan silaturahim. Jangan sampai kita putus tali persaudaraan kita, ayyuhal hadirun. Kalau kita putuskan tali persaudaraan kita, maka nistahya semuanya bakal terbatas. Rezekinya Allah terbatas, nikmatnya Allah terbatas. Habib, saya berantem sama keluarga, Beb, tapi rezeki saya banyak aja, Beb. Ya, seakan-akan dia membangkang dan menolak akan hadis Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak ayyuhal hadirun orang yang diberi rezeki banyak secara zahir, mobilnya mewah, rumahnya banyak, tapi hatinya nggak senang. Hatinya nggak senang. Kita belajar dari kehidupan kita, ayyuhal hadirun. Ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira kalau kita habis minta ampunan kepada Allah, kita bersujud kepada Allah, kita menangis di hadapan Allah, kira-kira setelah kita minta ampun sama Allah, menangis kepada Allah, perasaan kita tenang apa jadi marah? Perasaan kita jadi nyaman atau tenang? Atau jadi marah? Ketika kita meminta ampun kepada Allah, menangis, bersujud kepada Allah, meminta rahmatnya Allah, pasti, Bu, hatinya pasti bakal mendapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin. Maka apa-apa yang datang kepada kalian, perkara apapun yang datang kepada kalian yang membuat hati kalian tenang, maka itu adalah datangnya dari Allah, dan itu adalah perkara yang baik. Apabila ada perkara-perkara yang walaupun kemasannya dengan kesenangan, walaupun kemasannya dengan kenikmatan, tapi setelah kau melakukan itu membuat hati kalian gusar, membuat hati kalian merana, membuat hati kalian sedih, itu adalah azabnya Allah, itu adalah azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira, Bu, kalau orang habis mabuk senang apa kagak? Orang kalau habis mabuk, orang kalau habis judi, orang kalau habis zina, itu awalnya dia senang, tapi setelahnya apa? Hatinya gak tenang. Hatinya gak tenang. Apa yang mau kita cari kalau hati gak tenang? Kita beribadah kepada Allah cuma pengen hati kita tenang. Kita bersedekah, kita menjalankan perintahnya Allah semata-mata karena hati kita pengen merasa tenang. 2 estafet. Dan yang ketiga, jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Dan alhamdulillah ini ada anak-anak tahfidz. Subhanallah. Oh, nikmatul azim. Kata Nabi Muhammad SAW, khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Maka nanti insya Allah nih, melewati Ustadz Azhar, Bapak Azhar, insya Allah nanti di bulan Ramadan, insya Allah setiap malam nih ada di kajian Al-Quran. Kita baca Quran gimana caranya, sebulan lah sekali, jangan sampai kita nggak hatam Al-Quran. Bisa sejam fadol, bisa setengah jam nggak apa-apa. Bisanya cuma sehari 1 juz, 2 juz, setengah juz, nggak ada masalah. Yang penting disisihkan setiap hari bapak-bapak, ibu-ibu untuk berkumpul bersama-sama kita bermurojaah membaca Al-Quran.
Dan yang keempat adalah al-ilmu bis-shaum. Kita mengetahui ilmunya berpuasa. Bib shaum ini menurut akidah ahli sunnah wal jamaah ini apa? Jadi kalau kita membaca kitab fiqh dasar kayak Safinatun Najah, kayak kita baca Fathul Karim, ada lughatan wa syar'an. As-shaum lughatan, berpuasa menurut bahasa adalah yabliqu, menjaga diri kita dari apa? Anil muftirat, dari perkara-perkara yang membatalkan. Secara syariat kita umumnya udah pada tahu kalau orang puasa nggak boleh makan dari subuh sampai maghrib. Namun Nabi Muhammad SAW berkata, "Kam min shaim." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, tapi dia enggak mendapatkan apapun dari berpuasanya, enggak mendapatkan ganjaran sedikit pun dari Allah, illal ju'i wal 'aths, kecuali yang dia dapatkan hanya rasa dahaga dan lapar. Kira-kira kita pengen puasa kita berkualitas tinggi, mengandung, memberikan pahala yang besar, apa nggak ada pahalanya, Bu? Bapak pengen puasa kita ini mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah, apa nggak ada derajat sama sekali? Otomatis pengen yang pahalanya besar. Iya. Maka secara lughat bukan hanya kita menjaga diri kita dari haus dan lapar, tapi menjaga mata kita yang tadinya senang memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan sudah. Yang tadinya masih senang gibahin orang, ngomongin orang, ngobrolin kejelekan orang, keburukan orang, hilangkan sudah. Maka secara lughat apabila seseorang berpuasa hanya memuasakan jasmanianya saja, tapi tidak mempuasakan rohaniahnya, maka pahalanya akan gugur di mata Allah. Na'udzubillahi min. Ini yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ilal ju'i wal 'aths. Mereka enggak mendapat apa-apa, yang mereka dapatkan hanya lapar dan haus. Ini yang wajib kita jaga di al-hadir. Dan nanti di bulan Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar. Menurut Al-Imam Al-Ghazali banyak pendapat ulama. Namun Al-Fakir memakai yang paling sering dipakai sama madhab Asy-Syafi'i yang berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Ijma'ul ulama fil madhab Al-Ghazali, beliau berkata turunnya malam Lailatul Qadar ini masuk dalam kategori 10 akhir yang ganjil di bulan suci Ramadan. Namun bukan berarti dalam artian kita menguatkan ibadah ketika 10 akhir terakhir, bukan. Memang betul kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW sampai mengikatkan perutnya biar kuat ibadah kepada Allah. Iya, dikuatin gespernya bahasanya. Dikuatin gespernya biar semakin kuat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahih. Tetapi tetap kita harus lebih mendahulukan bahwasanya bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh dengan kemuliaan yang pahalanya Allah kali lipat gandakan. Yang tadinya kita dapat cuma 1 kali, di bulan suci Ramadan kita dapat 70 kali, 700 kali sampai 1000 kali. Tergantung dari kategori keikhlasan hati kita untuk mendapat keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mensifati nanti di bulan suci Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Malamnya 10 akhir di bulan suci Ramadan, dan mereka masuk di hari-hari ganjil. Hari ganjil ini berapa? 21, 23, 25, 27, 29. Namun Imam Ghazali mengatakan yang paling memungkinkan ketika turunnya Lailatul Qadar adalah tanggal 27. Dan apakah ada tanda-tandanya Lailatul Qadar? Oh, jelas ada. Ketika seseorang mendapat kenikmatan Lailatul Qadar, dia akan mendapat ketenangan, rahmat yang gak pernah dia rasakan sebelumnya.
Matahari yang tadinya panas, ini kan malam, pengap bahasanya. Yang tadinya pengap seakan-akan sejuk. Dan rembulan ini seakan-akan terang tanpa ada bulan. Terangnya tanpa ada bulan. Dan Allah berikan kenikmatan yang luar biasa di hati sanubari hambanya yang mendapat malam Lailatul khairu min alfi syahr, lebih baik daripada seribu bulan. Ini ada yang tahu sejarahnya Lailatul Qadar? Kita dapat Lailatul Qadar ini karena sebab siapa sih? Karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan suci Ramadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah, ya Allah, Engkau berikan umur yang panjang kepada nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Saleh. Umur mereka 500 bahkan 1000 tahun. Namun Engkau berikan umur kepada umatku Nabi Muhammad cuma umurnya baina sittin wa sab'in. Jadi ingat kata Nabi Muhammad, jadi umur kita antara 60 tahun sampai 70 tahun. Di sini ada umur yang 50 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Oh, subhanallah. Oh, lucu bapaknya lucu waktu 60 tahun. Ini masih muda ini, rambutnya doang putih. Ya. Subhanallah. Iya, cerah-cerah mukanya. Walaupun tua kelihatannya masih segar. Katanya muda. Orang tuh kalau seneng muda terus dia pokoknya. Iya, kalau seneng muda terus. Iya. Nabi Muhammad minta kepada Allah, ya Allah, Kau berikan kenikmatan bagi nabi-nabi terdahulu serta umat-umatnya, diberikan umur yang panjang, mereka habiskan untuk beribadah kepada Engkau, ya Allah. Namun bagaimana dengan umatku, ya Allah? Nabi Muhammad seraya berkata, meminta kepada Allah. Lalu turunlah ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikah, turun pada malam itu malaikat turun ke alam dunia, ke bumi, ke tempat yang dimana ada manusia yang mendapatkan Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malaikat turun bukannya di seluruh bumi, bukan. Itu malaikat turun bisa di rumah bapak, bisa di rumah ibu, bisa di masjid. Kira-kira kalau rumah didatangi dengan malaikat yang jumlahnya jutaan bahkan ribuan, kira-kira tuh rumah bakal berkah kan? Satu kali kita dapat Lailatul Qadar, ini bisa menjamin kehidupan kita selamat di dunia. Kata Nabi Muhammad SAW berkata 60 sampai 70 tahun. Kalau 1000 bulan ini kurang lebih 83 tahun, Bu. Insya Allah aman. Satu kali kita dapat Lailatul Qadar, insya Allah itu jaminan dari Allah. Kita akan keluar dari alam dunia dalam keadaan beriman kepada Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan Lailatul Qadar.